Pada suatu siang di kasino wilayah San Francisco, Amerika, terjadilah sebuah pertandingan judi poker yang ditonton oleh banyak orang. Di lain sisi, para eksekutif kasino itu terlihat memantau seorang pejudi yang selalu menang lewat layar monitor. Tadinya Michael mau mengusir pejudi itu jika memang dia punya riwayat curang. Akan tetapi data di komputernya tertulis bahwa pria itu tak punya catatan kriminal sama sekali serta tak pernah ditolak oleh kasino manapun. Itu artinya kemenangan pria itu murni dari bakatnya, bukan dari trik curangnya. Meski begitu, Michael tetap menghampiri pejudi itu yang ternyata adalah Ko-chun. Michael mengusir Ko-chun dengan modus akan mengenakan pajak pada Ko-chun dari uang kemenangan judinya itu. Ko-chun yang paham ungkapan itu pun langsung berlalu pergi. Who's that guy? Tausan. Selepas dari Amerika, Ko-chun bertolak ke Jepang demi memenuhi undangan bermain judi. Adapun orang yang mengundangnya adalah Komiyama. Sekedar mengingatkan saja, Tuan Yama ini juga masih muncul di film Dewa Judi 2-nya Andy Lau. Mula-mula Yama menantang Ko-chun untuk bermain mahjong Jepang. Dengan ketangkasan yang dimilikinya, Ko-chun mampu merebut buah-buah mahjong itu dengan lihainya. Dan hasilnya, buah-buah yang direbut Ko-chun tadi menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada miliknya Yama. Dan Ko-chun pun dianggap menang. Untuk babak keduanya, Yama memasrahkannya pada Nonachi saja. Dia punya tato berwarna di punggungnya ala-ala Yakuza. Adapun judi yang kedua adalah mengocok dadu di dalam gelas. Barang siapa yang mendapatkan nilai dadu terendah, maka dialah yang akan menang. Ternyata hasil kocokan Nonachi ini adalah 6 kali angka 1. Bisa dibilang bahwa Ko-chun tak mungkin menang, paling-paling cuma imbang saja. Lantas Ko-chun minta tukar gelas besi saja yang dianggapnya lebih berat. Lepas itu mulailah Ko-chun mengocok dadunya. Baru saja Ko-chun mendaratkan gelasnya, Ko-chun minta maaf karena dia sudah mengocok terlalu keras. Akibatnya ada satu dadu yang hancur lebur. Sedangkan dadu yang tersisa adalah 5 angka 1. Itu artinya Ko-chun lah yang menang karena angka dadunya adalah 5 sedangkan Nonachi adalah 6. Ternyata tujuan Ko-chun menukar gelas besi adalah untuk menghancurkan satu dadunya. Lantas Yama pun mengakui Ko-chun sebagai dewa judi. Selepas pengujian judi tadi, Yama mengajak Ko-chun untuk makan bersama dulu. Sebenarnya tujuan Yama mengundang Ko-chun kemari adalah untuk bertanding judi melawan Kamsing, si raja judi dari Singapura. Yama dendam pada Kamsing karena ayahnya mati bunuh diri setelah dikalahkan judi oleh Kamsing dengan cara yang curang. Mendengar itu, Ko-chun pun menyanggupi tawaran Yama. Setelah bersepakat, Yama memperkenalkan Charles, kacung andalannya, untuk dijadikan pengawalnya Ko-chun sampai hari pertandingan nanti. Dari tato kalajengking di tangannya, Charles adalah mantan prajurit di perang Vietnam. Dan sudah bisa dipastikan pula Charles ini tangguhnya bukan main. Setelah dari Jepang, Ko-chun bertolak ke Hong Kong untuk liburan dan mengenang masa-masa kecilnya waktu di Hong Kong dulu. Sebelum nantinya Ko-chun akan kembali lagi ke Amerika. Adapun yang menemani Ko-chun berlibur adalah Sarla, pacarnya yang setia. Ko-chun juga membawa Koyi yang tak lain adalah ajudan pribadinya. Di lain tempat, pada sore harinya, Andy Lau terlihat sedang bermesraan dengan pacar cantiknya bernama Joy Wong. Sebagai seorang pengangguran, Andy Lau berjanji untuk lebih giat lagi berjudi agar bisa segera menikahi Joy Wong. Karena baginya, judi itu bisa mendatangkan banyak uang. Sepulang dari pacaran, Andy Lau dilarang pacaran di sini lagi karena ternyata sedari tadi mereka berpacaran di lahan orang. Meski Mansukh Ahmed ini muncul lagi di film Dewa Judi 2, tapi sepertinya perannya adalah berbeda. Di film ini, Mansukh Ahmed dicitrakan sebagai orang India yang sangat kaya. Sedangkan di film Dewa Judi 2, Mansukh Ahmed ini berperan jadi orang Kuwait sederhana sekaligus menjadi pemilik kontrakannya Raven, adiknya Andy Lau. Karena tak terima sudah ditegur, maka di malam harinya Andy Lau bersama Raven adiknya terlihat membuat jebakan lubang untuk menjebak Mansukh yang biasanya lewat sini. Di lain tempat, Ko-chun yang suka makan coklat terlihat menonton permainan judi sahabatnya yang bernama Crocodile. Sialnya, lawan Crocodile bernama Anam itu telah mencuranginya. Ko-chun mengetahuinya dari tipuan tangan yang dimainkan oleh si pembagi kartunya. Daripada Crocodile makin kalah banyak, maka Ko-chun pun bersedia menggantikannya. Namun sebelum bermain, Ko-chun menyuruh pramusaji cewek yang lewat untuk menjadi pembagi kartunya agar tak ada kecurangan. Dan si pramusaji pun membagikan kartu-kartunya. Setelah sama-sama berani menaruhkan uangnya, diketahuilah bahwa 4 kartu terbukanya Ko-chun adalah 210 keriting dan kartu as. Itu artinya kartu Ko-chun cuma one pair saja. Sedangkan kartu Anam adalah 2, 10, 7, dan 9 wajik. Itu artinya kartu terbuka mereka sama-sama one pair. Dari kartu mereka ini, kemungkinan mereka bisa menang cuma dengan 2 cara. Menjadi 2 pair atau menjadi 3 of a kind. Lalu Anam mulai membuka kartunya yang ternyata 3 of a kind. Ko-chun sama sekali tak kaget karena ternyata kartu tertutupnya itu adalah ratu. Meski sama-sama 3 of a kind, tapi Ko-chun lah yang lebih unggul karena memang ratu itu lebih bernilai ketimbang angka 10.
Kalau sudah kalah begini, maka Anna memberikan uangnya yang berupa selembar cek senilai 18 miliar rupiah. Baru saja Kocun pergi, Anna menyuruh kacungnya untuk mencegat dan merebut kembali cek itu dari si Kocun. Sementara itu, saat mau naik ke mobilnya, Kocun menyuruh Koyi dan Crocodile untuk pulang naik bis saja sambil membawa ceknya. Karena kalau naik mobil, Kocun yakin mereka pasti akan dicegat kacungnya Anam. Kocun sendiri mulai menelpon Charles, pengawal barunya. Dan ternyata benar, mobil Kocun langsung dicegat oleh kacungnya Anam. Beruntung Kocun sudah tak di sana karena Kocun sudah ada di atas kereta api. Tak kenal menyerah, Anam mengutus kacungnya yang lain untuk naik kereta juga. Beruntung Charles sudah ada di sana demi meringkus seluruh kacungnya Anam hanya dengan seorang diri saja. Usai menghajar mereka semua, Kocun mau langsung turun di sini saja, bukannya di stasiun. Nah, baru saja keluar dari kereta, Kocun turun ke bawah demi mencari tempat yang aman. Sialnya, kaki Kocun kena jebakannya Andilo dan Raven hingga membuatnya jadi jatuh guling-guling. Mendengar jebakannya terinjak, mereka pun bergegas menghampirinya. Sadar bahwa mereka sudah salah sasaran, maka mereka memutuskan untuk merawat Kocun saja agar tak dituntut oleh polisi. Untungnya, Andilo punya nenek yang sangat berpengalaman dalam mengobati luka luar seperti ini. Tengah malam harinya, Andilo yang mau bercinta tiba-tiba saja mendengar suara jeritan sang nenek. Ternyata sang nenek kaget karena Kocun mendatanginya. Tentu saja Andilo menghajarnya karena mengira Kocun sudah berbuat kurang ajar. Lantas Joy Wong melarangnya karena menduga jika Kocun ini pasti sedang mengalami hilang ingatan. Meski sudah tahu itu, Joy Wong tetap mengembalikan uangnya Kocun yang ditemukan di jasnya. Kocun sendiri terlihat bagai anak kecil, apalagi setelah melihat coklat makanan favoritnya. Walhasil Joy Wong pun menamai Kocun sebagai coklat saja. Keesokan harinya, Andilo mengajak Coklat untuk menipu Dayat, seorang bandar judi ilegal dan juga orang yang pernah menghutangi uang pada Andilo. Setibanya di dalam, Andilo berpura-pura mempersilahkan Dayat untuk menipu sepupunya dari Amerika itu yang kaya tapi bodoh. Merasa bisa menipu banyak uang darinya, maka Dayat pun mengajak Coklat untuk bermain judi poker. Namun sebelum bermain, mereka mulai melancarkan tipuannya. Coklat yang dicitrakan sebagai orang kaya menulis selembar cek palsu bernilai puluhan juta rupiah untuk taruhan pacuan kuda di televisi. Sayangnya, karena hari Sabtu bank tutup, maka mereka tak bisa mencairkan uang tunai dari cek itu. Walhasil, Coklat meminta uang puluhan juta rupiah pada si Dayat dan sebagai gantinya Dayat akan diberikan cek palsu ini. Tapi sial, bukannya mencairkan cek itu menjadi uang, Dayat malah langsung menelpon bandar judi pacuan kudanya untuk memasang taruhan sesuai yang diinginkan oleh mereka bertiga. Sadar sudah gagal menipu Dayat, Andilo hanya bisa memasang wajah masamnya. Akan tetapi meskipun gagal menipu Dayat, ternyata Coklat bisa memenangkan judi poker darinya. Padahal kartu Dayat itu sudah tuper kartu as dan juga jack. Sedangkan kartu Coklat yang terbuka hanyalah one pair angka 3. Adapun kartu tertutupnya adalah 9 wajik. Nilai 9 wajik itu tadi sempat disaksikan juga oleh Andilau dan Raven. Namun secara mengejutkan saat Coklat membukanya, kartu itu berubah jadi angka 3 sekop. Tentu saja Andilo kaget bukan main karena dia menyaksikan sendiri kalau kartu tertutupnya itu tadi cuma 9 wajik. Kalau sudah begini, maka Coklatlah yang menang. Sebab kartu Coklat adalah 3 of a kind, sedangkan kartu Dayat cuma 2 pair saja. Selepas berjudi, mereka yang gagal menipu Dayat pun mau kembali pulang. Beruntung sekali sebelum pergi, Dayat memberikan uang 100 juta rupiah kepada Coklat karena ternyata taruhan pacuan kudanya yang asal-asalan tadi benar-benar menang. Di malam harinya, Andilo meminta Coklat untuk menunjukkan lagi cara mengubah kartu seperti yang dilakukan tadi di tempatnya Dayat. Dan secara diam-diam, Andilo menyembunyikan 2 kartu 3-nya kepada Raven. Anehnya, Coklat tetap bisa dapat kartu 3 padahal jelas-jelas Andilo sudah menyembunyikannya tadi. Dan ternyata kartu yang dipegang Raven sudah berubah menjadi Raja Wajik. Entah bagaimana Coklat melakukannya, tapi Andilo senang bukan main karena dia akan menjadi kaya raya dengan mengajak Coklat untuk berjudi melawan siapapun. Keesokan harinya, Andilo mulai mengajak Coklat untuk bermain judi di mana-mana. Nah, dari hasil judi inilah mereka sampai-sampai bisa membeli sebuah mobil Suzuki. Pada suatu hari, Andilo memeriksakan Kocun ke rumah sakit demi mengetahui penyakit apakah yang dideritanya. Kata dokter, Kocun mengalami lupa ingatan karena ada darah yang membeku di kepalanya. Jika gumpalan itu dilenyapkan melalui operasi, maka ingatannya mungkin bisa kembali. Usai diperiksa, Andilo rela menjual mobil dan sebidang tanah yang dia miliki untuk membayar uang muka operasinya. Bahkan Andilo rela untuk tidak membayar hutangnya dulu. Lantas agar tak dicari para penagih hutang, maka Andilo akan mengajak mereka mengungsi dulu ke sebuah villa. Singkat kisah, mengungsilah mereka ke sebuah villa yang tak lain adalah sarangnya bisnis esek-esek. Di
Di malam harinya, saat kawan-kawannya masih pada di luar, Coklat yang kesepian mencari-cari mainan dan malah menemukan nomor teleponnya Charles. Lantas Coklat yang penasaran menelpon nomor itu yang langsung terhubung pada si Charles. Untungnya sambungan telepon mereka juga terhubung dengan teleponnya pramu-tamu villa. Walhasil Charles jadi tahu jika Kocun sedang menelponnya dari villa esek-esek. Di lain tempat, Koyi yang mabuk dengan lancangnya masuk ke kamarnya Sarla. Ternyata sudah lama Koyi membenci Kocun yang dianggapnya sudah merebut Sarla darinya. Lantas Koyi bermaksud untuk meruda paksa Sarla. Menyadari alat perekamnya masih menyala, maka Sarla pun bertanya demi memancing Koyi. Ternyata Koyi juga sudah lama berniat untuk menghabisi nyawa Kocun karena dia ingin mengincar uangnya yang tersimpan di bank Swiss. Usai memancing Koyi, Sarla sempat beranjak, tapi sayang Koyi tak sengaja melempar Sarla sampai jatuh keluar halaman rumah. Lalu menyadari Sarla sempat merekam ucapannya, maka Koyi pun merusak pita rekaman itu. Bahkan Koyi juga sempat membakarnya. Selepas itu Koyi bermaksud untuk meruda paksa mayatnya Sarla. Dan di waktu yang sama awan pun mendung yang mengakibatkan pita rekaman tadi tertiup angin dan tak jadi terbakar. Keesokan harinya, Koyi ingin menghabisi nyawa Kocun melalui tangannya Anam. Koyi bilang bahwa Kocun sedang berada di villa esek-esek di wilayah Mongkok. Tentu saja Anam menyanggupinya karena dia juga punya dendam pada si Kocun. Singkat kisah, kacung-kacung Anam mulai menggerebek villa itu. Di waktu yang sama, Charles juga datang ke kamar itu. Charles memperkenalkan diri sebagai mantan prajurit perang Vietnam yang diutus untuk melindungi dewa judi. Belum sempat mengagumi jati diri aslinya Coklat, Charles langsung mengajak mereka semua untuk keluar dari villa ini. Mereka dituntun lewat tangga darurat agar tak ketahuan oleh para kacung. Sialnya, baru saja muncul di parkiran, mereka langsung diserang oleh para kacung. Untungnya, Andilo mampu menanganinya setelah dipinjami pistol oleh Charles tadi. Coklat sendiri bersembunyi karena sangat ketakutan dengan suara tembakan. Nah, di saat inilah Koyi muncul juga ke sana. Menyadari Kocun seperti orang yang kurang waras, maka Koyi pun hendak menghabisinya. Beruntung Andilo keburu mencegahnya. Sesaat membuat Koyi pingsan, Andilo pun pergi sambil membawa pistolnya Koyi. Sementara itu, Coklat yang sangat ketakutan memutuskan untuk kabur saja. Saking takutnya, Coklat sampai terpeleset yang mengakibatkan kepalanya jadi terbentur. Karena saat itu ada polisi setempat, maka Coklat pun dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Di dalam rumah sakit, baru saja bangun dari pingsannya, Coklat langsung bisa mengenali sosok Koyi lagi. Ternyata benturan di kepala tadi membuat ingatan Kocun jadi kembali lagi. Lantas Kocun menanyakan kabar Sarla, pacar tercintanya. Koyi bersandiwara sedih sambil bilang bahwa Sarla sudah tewas akibat kecelakaan tunggal di tempat penginapannya. Saat Koyi menenangkan Kocun yang sedang terpukul, tiba-tiba saja Andilo datang ke sana. Andilo langsung menyerang Koyi karena waktu itu dia sempat mau menghabisi nyawanya Kocun. Sialnya, Kocun yang ingatannya kembali malah tak mengingat sosok Andilau. Walhasil Andilau pun diusir polisi. Keesokan harinya, pulanglah Kocun ke tempat penginapan mereka. Kocun masuk ke kamarnya yang tampak rapi demi mengenang masa-masa indah bersama Sarla. Tak lama, Kocun menerima telepon dari Crocodile, sahabat judinya yang sekaligus pemilik penginapan ini. Bahwasanya petugas kebersihan rumah itu sempat menemukan hal penting di kamar itu. Pada malam harinya, datanglah Kamsing ke markasnya Anam mengingat dia adalah atasannya Anam. Karena di sini sedang ada Koyi, maka Koyi mengajak Kamsing untuk menjebak Kocun juga. Lantas diputarkanlah video permainan judinya Kocun di depan Kamsing. Ternyata hebatnya Kocun itu bukan karena bakat, melainkan karena trik saja. Kamsing bilang rahasianya itu terletak pada cincinnya Kocun yang selalu dia gosok. Anam sendiri masih belum menyadarinya. Lantas Koyi si ajudan dewa judi pun membongkar semuanya. Mula-mula Koyi membeberkan 4 kartu besar, yaitu kartu as, raja, ratu, dan kartu jack. Lalu Koyi menyuruh Anam untuk melihat di balik kartu itu menggunakan kacamata khusus ini. Ternyata ada kode-kode rahasia yang bisa dipahami oleh si Kocun. Titik 1 artinya kartu as, titik 2 artinya raja, titik 3 artinya ratu, sedangkan garis panjang artinya kartu jack. Adapun tanda titik itu dibuat oleh jarinya Kocun menggunakan cairan kimia yang bisa lumer dari cincinnya itu. Lalu Koyi memberikan kacamata khusus itu pada Kamsing yang baru bisa diproduksi oleh Amerika. Keesokan harinya, berangkatlah Kocun dan rombongannya ke kapalnya Kamsing. Setibanya di atas kapal, Koyi benar-benar terlihat seperti orang yang ada di pihaknya Kocun. Sementara itu, Andilo yang menyamar jadi pelayan mulai menghajar kacungnya Kocun. Lalu Andilo bilang bahwa Koyi itu pernah mau menghabisi nyawanya. Meski Kocun tak mempercayainya, tapi Kocun tetap membiarkan Andilo untuk menonton pertandingannya. Singkat kisah, tibalah Kocun dan Kamsing di meja judinya. Lalu dibagikanlah kartu-kartunya. Karena Kocun dimodali Yama, maka Kocun terus berani meladeni Kamsing hingga kelima kartunya dibagikan. Kartu Kamsing adalah tuper karena kartu tertutupnya tadi adalah Ratu Sekop.
Sedangkan kartu Kocun berpeluang menjadi flash alias 5 kartu sejenis, asalkan kartu tertutupnya itu juga berjenis hati. Kartu flash sendiri ada di peringkat 5, sedangkan kartu tuper cuma berada di peringkat 8. Kocun sengaja tersenyum, padahal itu cuma gertakannya saja agar Kamsing tak meladeni taruhannya. Tapi Kamsing meladeninya sambil membuka kartu tertutupnya yang tak lain adalah tuper. Rupanya gertakan Kocun tak mempan lagi karena Kamsing sudah tahu kartu tertutupnya Kocun berkat kacamata khususnya. Walhasil Kocun pun mengaku kalah pada babak pertama ini. Di lain sisi, Charles menyuruh nakodanya untuk menghentikan kapalnya. Kembali ke Kocun. Di babak kedua, Kocun langsung menutupi kartu tertutupnya agar tak bisa dilihat lagi oleh Kamsing. Sama seperti tadi, pembagian keempat kartunya terlihat lancar saja karena masing-masing pemain menyanggupi taruhannya. Lalu dibagikanlah kartu kelimanya pada mereka berdua. Adapun kartu Kamsing adalah four of a kind karena kartu tertutupnya tadi adalah Ratu Wajik. Sementara itu, kartu terbuka Kocun juga bagus, yaitu 3 kartu as. Melihat itu, sebenarnya Kamsing mulai takut. Namun setelah Kocun menggeser kartunya, terlihat ada 2 titik di sana. Itu artinya kartu Kocun bukanlah kartu as, melainkan kartu raja saja. Menganggap dirinya sudah pasti menang, Kamsing pun menunjukkan kartu ratunya yang tak lain adalah four of a kind. Sebenarnya ini adalah kartu pegangan tinggi karena dia berada di peringkat ketiga. Akan tetapi saat Kocun membuka kartunya juga, ternyata itu bukanlah raja. Meski sama-sama four of a kind, tapi Kocunlah yang lebih diunggulkan karena kartu as itu lebih tinggi dari kartu ratu. Kocun langsung mengejek kacamatanya Kamsing yang ketinggalan zaman itu karena Kamsing sendiri sudah memakai lensa khusus asli buatan Jerman. Kocun sengaja membiarkan kartu as yang berkode 2 titik demi bisa mengelabui Kamsing. Dari kemenangan ini bisa disimpulkan bahwa hebatnya Kocun itu memang ada bakatnya juga. Selepas itu, Kocun berpura-pura berterima kasih pada Koyi yang telah membocorkan rahasia Kamsing kepadanya. Merasa Koyi mengkhianatinya, maka Koyi pun ditembak sampai tewas. Andilo juga sempat beraksi dan diikuti dengan munculnya Charles ke sana. Lalu Kocun menjatuhkan pita rekamannya Sarla ke atas mayatnya Koyi. Kocun sendiri mendapatkan itu dari Crocodile. Sedangkan Crocodile mendapatkan itu dari pegawainya yang bertugas membersihkan tempat penginapan itu. Kemudian Kamsing mengaku tak merasa takut di penjara meski baru saja membunuh Koyi. Dikarenakan kapal ini berlayar di laut lepas di mana undang-undang pembunuhan Hong Kong tidak berlaku lagi di sini. Namun Kocun bilang bahwa kapal ini masih di Hong Kong, tepatnya di Pulau Lantau. Itu artinya para polisi Hong Kong sudah boleh menciduk Kamsing kali ini. Setelah berhasil memenjarakan Kamsing, Yama berterima kasih banyak pada Kocun. Lalu Andilo kembali menyapa Kocun, tapi sayang lagi-lagi Kocun mengaku tak mengenali Andilo. Setibanya di rumah, Andilo yang kesal pada Kocun bermaksud untuk merobek fotonya Kocun. Akan tetapi Kocun langsung mencegahnya. Ternyata Kocun memang sengaja tak mengenalinya di depan orang banyak agar Andilo tak diincar oleh musuh-musuhnya. Lalu Andilo diajak ke Las Vegas, Amerika untuk menjadi pendamping judinya. Dan film pun berakhir. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film God of Gamblers. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.